Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini seluruh umat Islam di dunia pada tanggal 1 Syawal merayakan hari kemenangan seraya melafalkan takbir, tahmid, gembira, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Yang perlu kita ingat, tidak hanya lisan kita saja yang menyatakan Allahu Akbar, hendaknya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya yang maha besar adalah Allah, bukan jabatan, bukan harta dan sebagainya. Sehingga tak lain tak bukan tujuan kita berpuasa, tak lain bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Pertanyaannya kemudian, Ramadan sudah melewati kita. Ternyata para sahabat semuanya bersedih saat Ramadan meninggalkan. Termasuk kita hendaknya sebagai umat Islam, ketika Ramadan bulan yang mulia, syahrul Ramadan, syahrul qiyam, syahrul sedekah, syahrul tarbiyah, dan banyak amalan-amalan, ibadah-ibadah, pendidikan-pendidikan, nilai-nilai yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bagaimana 11 bulan berikutnya? Ternyata hendaknya setelah bulan Ramadan ada bulan yang namanya Syawal. Harapannya adalah meningkat amal kebaikan kita. Yang biasanya di bulan Ramadan kita biasa baca Quran, hendaknya kita tingkatkan terus di bulan-bulan yang lainnya. Karena tak lain Al-Quran adalah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi. Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Bahkan dalam hadis Nabi nyatakan, orang yang baca Quran maka jiwanya menjadi tentram, rumahnya seperti adanya kehidupan. Masal bait alladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah kamasalil hayy wal mayyit. Rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran seperti adanya kehidupan, nikmat. Bahkan disebutkan waratil Qur'ana tartila. Harapannya kita baca Quran dengan tartil. Yang sudah baca Quran kita lanjutkan, kita biasakan untuk senantiasa baca Quran pada bulan-bulan yang lainnya, yaitu selain Ramadan 11 bulan. Ibarat kita mengecas handphone 1 jam, 2 jam, atau beberapa jam. Setelah sumbernya dicabut, hendaknya ternyata baterai itulah yang menentukan kekuatan bisa hidup dan tidaknya dalam handphone juga. Demikian halnya ibadah di bulan Ramadan. Selama 1 bulan kita sudah mengecas keimanan kita. Oleh karenanya disiplin keimanan di bulan Ramadan perlu kita tingkatkan. Karena dalam hadis nyatakan, orang yang berpuasa karena iman dan ikhlas maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 pun disuruh orang yang beriman, diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Makna kutiba itu dimaknai ay furido, yaitu diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Sabadiyah menjelaskan, kalau orang-orang yang beriman kepada Allah maka dia akan memperoleh kenikmatan dalam hidupnya, memperoleh ketenangan dalam hidupnya. Walaupun ujian, cobaan, musibah COVID-19 belum sampai detik ini belum hilang, tapi tetap dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat di bulan Ramadan sangat luar biasa.
Baca Quran karena iman tidak terasa, tidak lelah. Baca Quran karena iman ternyata tidak terasa, satu ain sudah lewat, satu halaman sudah lewat, satu juz sudah lewat, bahkan sudah 30 juz sudah kita khatamkan Al-Quran. Bahkan kita berulang-ulang kali mengkhatamkan Quran. Maka sudah semestinya pasca Ramadan kita juga senantiasa membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baca Quran dan orang-orang yang senantiasa mengajarkannya. Bukan hanya belajar Quran tapi baca Quran juga, yang sangat luar biasa. Hati kita memperoleh ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir, dengan baca Quran, hati kita memperoleh yang namanya ketenangan. Wajar saja kalau Ibnu Taimiyah menyatakan wa yaltazul mu'minun, orang yang beriman memperoleh kelezatan. Apa sebabnya kelezatan dalam hidupnya? Baik diuji oleh Allah dengan kesuksesan, diuji oleh Allah dengan kegagalan, diuji oleh Allah dengan musibah, diuji oleh Allah dengan adanya kematian, musibah dan sebagainya. Maka orang yang beriman kepada Allah, wa yaltazul mu'minuna bizikrillah, karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifati, dan mengenal Allah. Sehingga dengan baca Quran, kalau tidak karena iman, baca Quran terasa lelah, sulit rasanya untuk memulainya. Tapi karena iman lillah, insya Allah kita memudahkan kita melafalkan, membaca Al-Quran, bahkan kita mencoba untuk menghafalkannya. Dengan iman kepada Allah, maka kita mudah melaksanakan amaliyah, tadribat, latihan-latihan di bulan Ramadan. Setelahnya, diantaranya dengan amalan bersedekah. Karena Nabi menyatakan saat kita di bulan Ramadan kita bersedekah, memberikan takjil, ternyata pahalanya seperti orang yang makan makanan yang kita berikan. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajri mislihi. Orang yang ngasih makan untuk orang yang buka puasa, saat dia iftar ternyata disebutkan kana lahu mislu ajri mislihi, maka dia memperoleh pahala bagi orang yang berpuasa. Ternyata orang yang diberikan makanan tersebut pahalanya tidak berkurang. Tak lain tak bukan harapannya kita bersedekah, tidak hanya di bulan Ramadan, karena ternyata saum tidak hanya saum yang wajib, tapi ada namanya saum sunnah. Saum yang wajib pun bukan hanya ibadah Ramadan. Kalau bapak-bapak berbisnis kemudian berjanji, kalau usaha saya, bisnis saya goal dalam proyek A, B, dan C, saya akan puasa 2 hari. Maka puasa yang menyatakan janji tersebut hendaknya segera ditunaikan, karena itu menjadi nilai wajib yang disebut puasa nazar. Yang kemudian puasa sunnah, Nabi senantiasa sehat walafiat. Dalam berbagai kitab disebutkan, dalam Sirah An-Nabawiyah, bahkan dalam bukunya Profesor Abdul Rahman Muhammad Strader, bahkan dalam bukunya Profesor Doktor, berbagai profesor termasuk Dr. Safi Antonio Muhammad Super Leader, Super Manager, menyebutkan ternyata Nabi sukses tak lain karena rajin berpuasa. Bahkan menurut Dr. Zaidul Akbar, maka orang yang sehat, apalagi dalam COVID-19 seperti ini, hendaknya kita kembali ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Nabi usianya 63 tahun menjadi sehat walafiat. Ternyata sakitnya cuma 2 kali saja. Yang pertama diracuni oleh perempuan yang Yahudi, yang terakhir yaitu menjelang mau meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa rahasianya Nabi berpuasa? Dalam rumusnya Dr. Zaidul Akbar menyatakan 8 ditambah 3 ditambah B. 8 berarti puasa Senin dan Kemis, setiap minggunya adalah 2 hari. 2 dikali 4 berarti 8. Ditambah 3 adalah puasa setiap bulan yang dikenal dengan puasa putih, Yaumul Bid, tanggal 13, 14, dan 15. Ditambah B, berbekam, sehingga menjadi sehat walafiat. Bahkan suatu ketika ada tabib atau dokter
yang datang dari kerajaan Persia, datang ingin buka praktek di Madinah. Ternyata setahun tidak memiliki pasien. Ternyata bingung dan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa rahasianya? Kata Nabi, ternyata masyarakat Madinah tidak makan sebelum dia lapar, tidak minum sebelum dia haus. Berarti menandakan umat Islam pelatihan untuk sehat walafiat. Al-Imam Asy-Syafi'i ternyata mengarang kitab usia 15 tahun. Sangat luar biasa. Apa rahasianya? Karena rajin berpuasa. Bahkan Buya Hamka dan lain sebagainya, Profesor Kiai Mustafa Yakub bahkan mengarang kitab pun saat di bulan Ramadan. Banyak karya-karya fenomenal yang lainnya pun saat beribadah saum di bulan Ramadan. Indonesia merdeka pun yang lain tak bukan di tanggal 17 Agustus. Berkaitan waktu itu bangsa Indonesia, umat Islam juga sedang berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wajar saja kalau Allah menegaskan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kamu sekalian jika kamu betul-betul mengetahui. Kalau kita memiliki motor, kita memiliki mobil yang baru, sudah ada aturannya untuk senantiasa servis berkala. Kemudian kita ikuti aturan petunjuk yang membuat mobil tersebut, mobil kita menjadi awet, mobil kita menjadi tidak ada masalah setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun karena mengikuti petunjuk yang membuat mobil tersebut. Bagaimana dengan organ tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata kita sebagai umat Islam ada kewajiban untuk umat Islam agar sehat, bukan hanya perintah untuk wajib. Harapannya adalah mengikuti perintah Allah, yaitu dengan dipuasakannya kita. Apa tujuan kita berpuasa? Tidak hanya la'allakum tattaqun, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah nyatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ternyata kita baru merasakan nikmat orang yang berpuasa. Ada pelajaran orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa walaupun di depan kita banyak makanan, banyak minuman yang halal, tidak ada yang melihat, tidak kita makan, tidak kita minum karena kita sedang berpuasa. Inni shaimun. Sehingga jangankan mengambil hak orang lain dengan makanan-makanan yang haram, yang halal pun tidak diminumnya karena belum waktunya, kecuali sudah waktunya untuk berbuka, dia berbuka. Bahkan pelajaran walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Kita bisa lihat, bisa belajar saat kita berbuka puasa. Ternyata Nabi mencontohkan dengan minuman yang air mineral, air bening, bahkan dengan kurma. Ternyata saat kita meneguk air, satu tegukan saja kita merasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak makan dari subuh sampai maghrib saja, luar biasa. Bagaimana saudara-saudara kita yang mereka tidak makan berhari-hari? Bagaimana saudara kita yang tidak makan? Boleh jadi bukan hanya berhari-hari, berminggu-minggu mereka mencari makanan di tempat-tempat sampah. Bahkan saudara kita yang kita alhamdulillah saat Ramadan nikmat rasanya, kita bisa melaksanakan Idul Fitri tidak ada kendalanya. Bagaimana sahabat kita, saudara kita umat Islam di Palestina yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik, bahkan senantiasa lagi waktu sholat. Bagaimana sedih kita sebagai umat Islam. Bagaimana sedihnya kita umat Islam sedang sholat di Masjidil Aqsa. Bahkan mereka banyak sekarang terkapar. Boleh jadi di rumah sakit dan semuanya. Oleh karenanya kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada sahabat kita. Kita bisa donasikan rezeki kita baik kepada tetangga kita yang sangat membutuhkan, bahkan saudara-saudara kita sama muslim di negara lainnya terutama Palestina. Insya Allah dengan sedekah harta kita bukan berkurang tapi bertambah. Mana qasad sadaqah min malin, harta yang disedekahkan bukan berkurang tapi bertambah. Kita bersyukur alhamdulillah, walaupun boleh jadi ada di antara kita yang bersedih hari ini.
Karena biasanya Idul Fitri di tahun ini kita bisa berjumpa dengan orang tua kita, dengan bapak kita, dengan ibu kita yang masih hidup, dengan handai tolan kita yang ada di kampung kita masing-masing. Tapi kebetulan pada kesempatan kali ini kita tidak bisa berjumpa, kita tidak bisa berpelukan langsung dengan saudara kita, dengan handai tolan kita yang ada di kampung. Tapi kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat. Saudara-saudara kita juga diberikan sehat walafiat. Walaupun fisik tidak bisa jumpa, tapi bisa kita laksanakan silaturahim dengan jaringan, yaitu melalui Zoom dan sebagainya. Tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita. Karena ternyata hibdun nafsi, menjaga jiwa itu lebih penting. Tak lain harapannya kita menjadi sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ramadan sudah kita lewati. Bahkan Nabi menyatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau kullu hasanah Ramadan. Seandainya umatku tahu betapa mulianya di bulan Ramadan, pasti mereka menginginkan semuanya bulan adalah Ramadan. Karena mulianya Ramadan yang ada di dalamnya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang banyak bulan-bulan di sana, pendidikan-pendidikan. Kita bisa sholat berjamaah. Ternyata sholat berjamaah pun bisa kita tingkatkan. Kita biasanya sholat subuh berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah. Hendaknya kita tingkatkan kembali 11 bulan yang lainnya. Hendaknya tidak hanya di Ramadan saja. La takun ramadhaniyan wa kun mu'minan. Janganlah hanya kita ibadah di bulan Ramadan saja, berjamaah di Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Banyak saudara kita tadi menyisihkan rezekinya untuk yatim piatu. Mereka menyedekahkan rezekinya untuk kebaikan-kebaikan, baik untuk sedekah, untuk zakat. Tapi ingat, yakinlah, sedekah tidak hanya di bulan Ramadan, masih ada 11 bulan yang lainnya. Zakat harta, zakat mal pun tidak harus menunggu Ramadan. Bisa kita tunaikan saat harta kita cukup nisab, cukup haul. Nabi menyatakan, la zakata hatta yahul alail haul. Tidak wajib zakat sampai harta kita cukup nisab dan cukup haul. Ternyata kalau nisab haul kita di bulan Dzulqa'dah, maka jangan tunggu Ramadan yang akan datang kita menunaikannya. Tapi kita segera kita laksanakan. Kalau boleh jadi saat kita rezeki kita cukup nisab, cukup haul di bulan Muharram, jangan tunggu bulan Ramadan. Ala kulli hal, termasuk dalam zakat pertanian. Dulu panennya cuma setahun sekali. Sekarang panennya setahun bisa 2 kali, bisa 3 kali. Dalilnya tak lain Allah menegaskan dalam surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan tunaikan hak orang lain, tunaikan zakat saat panen. Dulu pertanian setahun sekali, sekarang bisa 2 kali, 3 kali saat panen. Dulu pertanian kalau kita lihat nisabnya adalah 520 kg beras, atau dalam bentuk gabahnya 653 kg gabah. Kalau kita lihat ternyata tidak harus nunggu Ramadan. Saat panen yang pertama di bulan Muharram, tunaikan di bulan Muharram. Saat panen kedua Rabiul Awal, ditunaikan di Rabiul Awal. Saat panen ketiga di bulan Dzulqa'dah, tunaikan di bulan Dzulqa'dah. Jangan tunggu Ramadan. Termasuk para ulama menyatakan di dalam kitab Fiqhuz Zakah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, termasuk dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, termasuk dalam fatwa Muktamar Ulama Internasional di Kuwait, menyatakan ternyata saat harta kita cukup nisab, cukup haul, wajib ditunaikan zakat. Kalau pertanian saja ditunaikan saat panen, termasuk zakat gajian, zakat penghasilan yang kita miliki saat panen. Ternyata bukan setahun 3 kali, tapi saat kita mendapatkan gajian bisa per bulan sekali. Bahkan bagi ASN PNS bisa gajinya adalah menjadi gaji 13, gaji 14. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingatlah, baik sedekah zakat tidak harus tunggu Ramadan, bisa kita tingkatkan dalam bulan-bulan yang lainnya. Bahkan berjamaah pun
tidak hanya Ramadan. Kita ramaikan masjid kita, harapannya sebagai al-ukhuwah, persatuan, persaudaraan yang sangat luar biasa. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kita seperti orang yang sholat berjamaah, nikmat rasanya. Ada imam, ada makmum, simbolnya adalah kebersamaan. Termasuk saat memberikan problem solving terhadap jamaah atau terhadap masyarakat kita, ada yang membutuhkan. Mereka berapa banyak mereka terjerat kepada rentenir. Ternyata dengan adanya sumber kekuatan yang dikumpulkan oleh umat Islam, baik dikumpulkan oleh masjid, oleh lajenas, oleh bajenas, baik berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ternyata bisa diberdayakan untuk mereka yang sangat membutuhkan. Minimal yang awalnya mereka mustahik, lambat laun kalau ada pemberian modal usaha dari masjid, maka mereka terhindar dari rentenir. Bahkan mereka insya Allah hidupnya menjadi berkah. Yang awalnya mustahik, nanti dia latihan bersedekah. Awalnya dia bersedekah, dia latihan berwakaf. Lambat laun rezekinya saat memiliki harta cukup nisab, cukup haul, dia menunaikan zakat. Bahkan ternyata disebutkan dalam Al-Quranul Karim, orang yang tidak menunaikan zakat maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 34, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan hartanya baik berupa emas, perak. Para ulama memaknai emas ini bukan hanya emas dalam bentuk logam mulia. Emas tidak hanya dalam bentuk uang, karena di zaman kerajaan Romawi uang dalam bentuk emas namanya adalah dinar. Sehingga dengan demikian emas dan turunannya, saat harta kita memiliki cukup nisab, kita memiliki simpanan dalam bentuk emas, termasuk dalam bentuk tabungan, obligasi syariah, reksadana syariah, saham syariah. Saat harta kita cukup nisab 85 gram emas, kalau asumsi harga 1 gram emas adalah 1 juta rupiah, berarti 85 juta rupiah. Kalau kita memiliki saham syariah, kita beli saham berlembar-lembar, atau sampai 1 juta lembar kita beli, sampai harganya miliaran rupiah, maka harta tersebut sudah melebihi nisab. Maka wajib kita menunaikan zakat, yaitu rubu al-usr, yaitu 2,5%. Nabi tidak mau menyolatin orang yang masih ada hutang kepada Allah, orang yang masih ada hutang kepada manusia. Suatu ketika Nabi tidak mau menyolatkan jenazah tersebut. Apa sebabnya? Ternyata itu jenazah masih hidupnya, masih ada hutang kepada Allah, belum bayar zakat. Oh, boleh jadi dia tidak bayar hutang kepada manusia dan dia tidak mau segera melaksanakannya, tidak ada yang menanggungnya dan tidak ada yang membayarnya, maka Nabi tidak menyolatkannya. Fasallu alaihi fa inni lam usalli man lahu alaihi dainun. Saya tidak mau menyolatkan orang yang masih ada hutang. Oleh karena hutang kepada Allah termasuk juga hutang kepada manusia, orang yang tidak bayar zakat. Oleh karenanya hadirin, mumpung masih hidup, kita bisa menghitung. Jangan-jangan saat kita meninggal dunia, semestinya kita wajib bayar zakat. Ternyata istri kita tidak tahu bayar zakat, menjadi berdosa kita semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi tidak mau menyolatin. Bahkan orang yang tidak mau bayar zakat, Nabi tidak mau bergaul, bahkan dikucilkan mereka dalam pergaulannya. Di dalam Kitabur Riddah Al-Maghazi disebutkan Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang enggan bayar zakat. Ala kulli hal, dengan bayar zakat termasuk dalam ibadah sedekah, insya Allah orang yang bayar zakat, apalagi saat kita umat Islam bayar zakat fitri, maka orang yang bayar zakat maka jiwanya menjadi suci. Nabi SAW menyatakan apa manfaat umat Islam bayar zakatul fitri. Nabi menyatakan tuhratun lis-shaimi, menyucikan orang yang berpuasa. Dari apa saja? Anil lagwi warrafasi, dari perkataan-perkataan yang tiada gunanya, yang tidak ada manfaatnya kadang-kadang kita berkata. Ada yang kedua, bukan hanya anil lagwi warrafasi, termasuk perkataan-perkataan
yang ada unsur maksiat, ada unsur-unsur yang porno dan sebagainya. Sehingga dengan kita menaikkan zakatul fitri menyucikan jiwa kita. Saat kita harta kita cukup nisab, cukup haul, maka membersihkan harta kita. Insya Allah harta kita bukan hanya suci, bukan hanya jiwa kita suci, harta kita bersih, tapi harta kita insya Allah akan bertambah berkah. Imam Ahmad adalah orang yang pertama kali bayar zakat kontrakan. Kalau kita memiliki zakat perdagangan, kita memiliki zakat pertanian, kita memiliki barang tambang, maka hendaklah saat harta kita cukup nisab, cukup tunaikan untuk melaksanakan ibadah zakat. Kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum. Oleh karenanya saat Ramadan lewat, maka ibadah-ibadah yang lainnya bisa kita lanjutkan. Tidak hanya disiplin keimanan, tidak hanya disiplin bersedekah, tidak hanya disiplin berjamaah, tapi juga menjalin ukhuwah Islamiyah. Insya Allah ada keberkahan buat kita semuanya. Insya Allah apapun yang kita lakukan, kalau kita ikhlas, Allah akan lipat gandakan rezeki buat kita semuanya. Allah yang menyatakan bahwa man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Dalam surah Al-An'am ayat 160 dinyatakan orang yang melaksanakan amal kebajikan termasuk bersedekah diganjarkan oleh Allah 10 kali lipat. Suka atau tidak suka saat kita bersedekah 20.000 rupiah. Kemudian suatu ketika kita beli makanan harganya 200.000 rupiah, kita mau bayar 200.000 rupiah tidak jadi. Karena kenapa? Ada kawan baik kita, dia bersedekah kepada kita. Apa sebabnya kok bisa gratis? Karena kita bersedekah 20.000 rupiah. Ternyata banyak survei yang kami lakukan. Para pengusaha sukses dengan dia bersedekah 500.000, ternyata bisnisnya gol. Keuntungannya adalah 10 miliar rupiah. Abdurrahman bin Auf bersedekah 40.000 dinar. 1 dinar adalah 4,25 gram emas. Berarti kalau kita asumsikan luar biasa, 40.000 dinar dikali 4.245.000 rupiah, udah miliaran rupiah. Ternyata rezekinya bukan berkurang, semakin bertambah. Beliau sampai mensedekahkan 700 ekor onta dan seterusnya. Ternyata dalam pembagian warisan kepada istrinya beliau, satu istrinya beliau mendapatkan 100.000 dinar. Ada 4 orang, luar biasa. Kekayaannya bukan berkurang tapi bertambah. Ala kulli hal, yuk bersama-sama saat datang bulan Ramadan. Ramadan sudah kita lewatin. Harapannya Ramadan ini menjadi pengecasan handphone buat kita semuanya. Jangan sampai baterai yang kita miliki saat di bulan Ramadan hanya tidak memberikan kesan. Berapa banyak Nabi menyatakan rubba saimin laisa lau min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala karena dia berpuasa. Karena tak lain boleh jadi kualitasnya yang tidak terjaga. Mudah-mudahan amalia, nilai-nilai disiplin di bulan Ramadan bisa kita tingkatkan. Di antara disiplin keimanan dimanapun kita berada, disiplin kejujuran, disiplin yang sangat luar biasa. Dengan kita berpuasa walaupun anak kita tidak tahu, walaupun istri kita tidak tahu, walaupun handai tolan kita tidak tahu kita berpuasa, ingatlah Allah Maha mengetahui. Wa huwa ma'akum aina kuntum as-shaimu li wa ana azzibi. Dalam hadits kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpuasa adalah untuk saya dan saya akan mengajarkannya. Mudah-mudahan saat Idul Fitri, sekali lagi selaku khotib mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita, saum kita, sedekah kita, zakat kita, dan amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.